Isu yang kedua di Man 8 Jakarta adalah masih kurangnya pemahaman guru terhadap perangkat pembelajaran serta belum adanya pakem atau format standar yang seragam untuk perangkat ajar. Selanjutnya pada inovasi guru yaitu masih kurangnya inovasi guru dalam pembelajaran terutama menggunakan alat dan teknologi. Karena nah, selanjutnya ada isu yaitu asesmen digital yang belum memadai. Kita tahu bahwa saat ini asesmen digital terutama asesmen akhir semester itu harus menggunakan teknologi. Teknologi sekarang udah maju. Yang tadi saya contohkan ada Moodle, tetapi sini belum menggunakan. Untuk isu yang pertama, saya mengambil tentang rendahnya kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas rendah, dan di sini saya menggunakan aspek APKL, aktual, penting, kritis, dan layak. Jadi kalau untuk aspek aktual ini memang benar-benar terjadi di Min 10 Jakarta, bahkan kemarin itu eh, kita saat penentuan kenaikan kelas ada beberapa siswa yang memang dari kelas 1 ke kelas 2 bahkan dari kelas 2 ke kelas 3 itu masih belum bisa membaca. Gitu. Jadi memang benar-benar terjadi dan menimbulkan keresahan bagi guru kelas jenjang berikutnya. Selanjutnya untuk aspek penting, menurut saya pribadi memang sangat penting karena memang berkaitan dengan penguasaan kemampuan literasi dasar yang harus dimiliki oleh siswa agar siswa sendiri bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Apabila siswanya tidak memiliki kemampuan membaca permulaan, seperti mengenal huruf, suku kata, dan huruf sampai ke kalimat, apabila siswanya tidak menguasai, maka akan menghambat penyerapan informasi. Lalu untuk aspek kritis memang sangat kritis karena siswa tidak mampu menerima informasi yang diberikan selama pembelajaran untuk menunjang dan mengembangkan aspek kognitifnya. Lalu untuk dibilang layak, memang layak untuk diselesaikan karena dapat ditangani dengan metode khusus dalam menangani rendahnya kemampuan membaca permulaan pada siswa. Jadi insya Allah untuk isu ini adanya perubahan metode yang memang khusus untuk membaca permulaan. Seperti itu. Untuk isu kedua, kurangnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya, untuk isu terbatasnya sumber belajar dalam menunjang proses pembelajaran. Isu berikutnya yaitu ketidakterbukaan orang tua kepada guru kelas terkait kondisi anak, di mana jadi di sekolah kita ini ada beberapa anak yang kalau kita lihat anaknya bermasalah ya, maksudnya mohon maaf agak spesial. Tetapi saat kita berbincang ke orang tua tersebut, orang tuanya bilang aman-aman aja anak saya nggak kenapa-napa di rumah juga nggak kenapa-napa ternyata di kelas pun agak berbeda dengan yang lain mohon maaf seperti itu. Kemudian kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pembelajaran di kelas. Selanjutnya untuk menganalisis faktor penyebab isu saya menggunakan fishbone di mana berdasarkan analisis isu menggunakan teknik APKL sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa isu yang memang memenuhi kriteria dengan nilai 20 yaitu rendahnya kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas rendah. Lalu di sini ada beberapa penyebab yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca siswa, yaitu ada dari aspek siswa, guru, metode pembelajaran maupun lingkungan. Kalau kita lihat dari aspek siswa, di mana kemampuan dasarnya belum berkembang baik secara aspek motorik maupun fonemik. Jadi kalau kemampuan membacanya rendah itu kita bisa lihat dengan motoriknya mereka. Apakah mereka itu gesit atau tidak. Lalu untuk bisa juga kita lihat dalam praktek menulisnya, cara memegang sesuatu itu bisa kita lihat dari motoriknya. Selanjutnya kalau fonemik, nah kita bisa lihat apakah sebelumnya siswa tersebut sudah menguasai huruf, sudah menguasai eh, cara membaca, cara bersuara dengan baik, kan nanti juga ada beberapa siswa yang memang agak kurang bisa menguasai huruf-huruf dengan cepat sehingga masih rendahnya kemampuan membaca. Selanjutnya juga tidak terbiasa membaca di rumah. Nah, biasanya untuk siswa yang tidak terbiasa membaca di rumah itu biasanya yang memang mohon maaf orang tuanya sibuk
lalu siswanya sendiri di rumah atau memang tidak terlihat oleh orang tuanya, tidak didampingi oleh orang tuanya, dan banyak penyebabnya. Selanjutnya, kalau untuk dari segi guru, di mana kurang bervariasinya dalam menentukan metode pembelajaran. Jadi kalau saya observasi di sini, pada awal itu guru hanya memberikan buku baca satu buku baca, lalu anaknya ini membaca, ya sudah baca aja yang ada di buku tersebut. Kalau memang belum bisa, ya dia dari awal lagi, dari mengenal huruf lagi. Jadi agak lama seperti itu. Jadi tidak ada metode khusus yang diterapkan guru untuk mengatasi rendahnya kemampuan membaca tersebut. Ya, baik, Bu. Selamat siang, Bu Marina. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Fede Daniel. Perkenalkan saya presentasikan analisis isu-isu yang ada di Jen Bimas Kristen bagian keuangan khususnya. Berdasarkan observasi saya, identifikasi isu kontemporer yang ada di Jen Bimas Kristen itu yang pertama itu ada terlambatnya revisi DIPA dan penyesuaian anggaran. Ini sering terjadi karena kurangnya koordinasi, kemudian ada juga kurangnya pemahaman satker tentang prosedur pengelolaan keuangan. Dan yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia di bagian keuangan. Dan yang keempat ada rendahnya pemanfaatan aplikasi keuangan sakti. Yang kelima, isunya adalah lambatnya proses pencairan dan baik dana hibah maupun dana lainnya. Ini adalah hasil analisis saya menggunakan metode USG. Ini dapat dilihat memiliki skor tertinggi itu adalah untuk poin kedua ya kurangnya pemahaman satuan kerja tentang keuangan. Di sini untuk urgensinya itu poinnya 5 karena sangat mendesak. Dan untuk keseriusannya saya beri skor 5 juga karena ini sangat serius untuk berjalannya keuangan ya, dan untuk perkembangannya saya bernilai 4. Selanjutnya saya identifikasi isu prioritas ini untuk penyebabnya menggunakan fishbone. Untuk dari faktor manusianya, isu ini disebutkan karena pegawai keuangan tidak memiliki latar belakang keuangan. Kemudian untuk metode, alur kerjanya tidak terdokumentasi. Jadi hasil kerja sebelumnya kurang rapi dokumentasinya. Kemudian tidak ada SOP teknis dari Direktorat Jenderal. Untuk sistem sakti tidak digunakan secara maksimal. Ini juga karena disebabkan karena tidak semua pegawai punya hak akses ke sakti. Jadi hanya beberapa, jadi tidak semuanya tahu cara penggunaan sakti. Kemudian material panduan pusat tidak tersosialisasi dan lingkungan karena kurangnya pelatihan rutin untuk pegawai-pegawai baru. Kemudian kemampuan disebabkan karena motivasi kerja rendah. Jadi berdasarkan analisis saya menggunakan film ini, rekomendasi solusi yaitu untuk yang pertama ada penyusunan modul praktis tentang pengelolaan keuangan dan IPJ, yang kedua ada pelatihan rutin dan webinar teknis untuk petugas keuangan baru, dan yang ketiga sistem bimbingan online. Lalu yang keempat ada koordinasi lintas bidang antar keuangan, perencanaan, dan program atau evaluasi. bagus. Nah, kita beri applause ya untuk Mas Freddy. Oke, aja deh. Setelah dilakukan analisis prioritas isu, maka yang pertama itu peringkat pertama yaitu kurangnya penerimaan perubahan kurikulum yang lebih baik, di mana setelah saya melihat
menganalisis penyebab isunya dengan diagram fishbone secara singkat dari lingkungannya. Penyebab dari kurangnya penerimaan perubahan kurikulum ini karena keinginan atau dari beberapa dosen tidak ada keinginan untuk perubahan. Jadi lebih ke seperti yang ada saja kurikulumnya, jadi jangan diubah seperti itu. Dan untuk sistemnya dari atasannya sendiri masih belum tegas untuk mengingatkan dosen pentingnya perubahan. Begitu juga belum adanya pelatihan ataupun sosialisasi terkait kurikulum yang mungkin bisa meningkatkan proses pembelajaran untuk mahasiswa atau mahasiswi. Untuk skillnya, rendahnya kesadaran untuk perubahan dari para dosen itu sendiri, karena mungkin untuk perubahan itu sendiri akan menyulitkan mereka dan harus beradaptasi kembali. Lalu yang untuk sarana dan prasarananya juga belum ada difasilitasi untuk dosen agar bisa melakukan perubahan kurikulum tersebut. Jadi belum ada sosialisasi ataupun perubahan yang bagaimana agar dosen ini menerima perubahan tersebut. Lalu untuk people-nya dari dosen itu sendiri masih rendah motivasinya untuk perubahan sehingga terjadi kurangnya penerimaan perubahan kurikulum yang lebih baik. Kesimpulannya, setelah melakukan analisis isu tadi, maka adapun gagasan yang dapat disampaikan sebagai sarana pemecahan isu tersebut yaitu diadakan sosialisasi yang komprehensif dan berkelanjutan mengenai perubahan kurikulum, lalu perlibatan aktif dosen dalam perubahan kurikulum tersebut, lalu pelatihan dan peningkatan kapasitas dosen, evaluasi dan umpan balik berkala, serta adanya penghargaan dan pengakuan berupa apresiasi ataupun insentif kepada dosen sehingga para dosen juga akan lebih menerima perubahan kurikulum sehingga mahasiswa mendapatkan kurikulum yang lebih baik untuk meningkatkan proses belajar mereka. Itu saja, mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan tugas individu analisis isu-isu kontemporer di tempat kerja saya, yaitu ada 5 identifikasi isunya, yaitu ketimpangan digital dan ketidakpastian ASN dalam transformasi digital. Kemudian tidak semua ASN siap dengan sistem kerja yang digital dan terhambatnya layanan publik digital, meningkatnya beban SDM tertentu yang membutuhkan teknologi yang tinggi dan minimal literasi untuk perpindahan dari arsip biasa menuju ke digital. Kedua yaitu fenomena quiet quitting, yaitu diam-diam mengurangi kinerja. Masih terdapat pegawai hanya menjalankan tugas minimum tanpa inisiatif tambahan. Tiga, fenomena masuk dan pola kerja tidak sesuai standar. Polarisasi dan toxic culture di lingkungan kerja ini aktualnya 5, pentingnya 5, dan kritisnya 4, layaknya ada 5, totalnya yaitu 19. Kemudian yang kelima, pengembangan kompetensi SDM setara di bidang teknis dan manajerial ini aktualnya 4, kemudian pentingnya 4, kritisnya 3, dan layaknya 4, totalnya 15. Berdasarkan dari analisis APKL yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa polarisasi dan toxic culture di lingkungan kerja ini menjadi salah satu isu yang tidak diselesaikan. Timbul dampak. Kemudian, setelah terpilih isu tersebut, selanjutnya dilakukan analisis faktor penyebab core, yaitu menggunakan diagram fishbone. Ini menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali disebut dengan cause and effect diagram Ishikawa. Diagram fishbone ini akan mengidentifikasi berbagai penyebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut. Lalu berikut fishbone untuk isu yang terpilih. Jadi diagram fishbone ini dari poin yang manusia, ASN tidak paham menyampaikan pendapat, lalu keterampilan sosial rendah dan mental block. Kemudian serta mengurangi keluhan nyeri dan kekakuan di ototnya. Pertama, kita perbaiki postur dulu untuk menstabilkan. Selamat siang. Halo. Budaya, Bu. Nama budaya, Bu.